whole dinner with you. I just want to help you. Hey. I'm hungry. You hungry? Yeah, let's get something. So 171? Hey, where have you guys been? Oh. Did you see Paul's? Halo semua, kembali lagi di Cinema Channel Project. Video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Ticket to Paradise. Sutradaranya Oil Parker, rilis tahun 2022. Pemainnya ada Julia Roberts sebagai Georgia Cotton, George Clooney sebagai David Cotton, Kaitlyn Dever sebagai Lily Cotton, Maxime Bouttier sebagai Gede, Lucas Bravo sebagai Paul, Billy Catherine sebagai Wayne Butter. Menceritakan tentang David dan Georgia yang menikah muda dan hanya bertahan selama 5 tahun. Mereka memiliki anak yang bernama Lily. Mereka kalau bertemu tidak pernah akur dan hanya berdebat saja. Lily yang sudah lulus kuliah memutuskan untuk liburan ke Bali bersama temannya Wayne. Di Bali, Lily ketemu dengan Gede yang merupakan laki-laki asli Bali. Lily langsung jatuh cinta kepada Gede pada pandangan pertama. Sebulan kemudian, Lily memutuskan untuk menikah dengan Gede dan meminta ayah dan ibunya datang. Mengetahui kabar itu, Georgia dan David terbang ke Bali untuk menggagalkan rencana pernikahan Lily karena tidak ingin Lily mengalami hal yang sama dengan mereka. Namun banyak kejadian yang membuat mereka bisa menerima keputusan Lily dan merestuinya. Georgia dan David merupakan orang tua dari Lily. Mereka bercerai setelah 5 tahun menikah. Mereka berdua tidak begitu akur. Mereka terlihat akur bila sedang bertemu dengan Lily. Lily akan melakukan wisuda mengundang kedua orang tuanya. Namun ayah dan ibunya tidak ingin duduk bersama. Saat acara wisuda, Georgia dan David duduk bersebelahan. Keduanya merasa kecewa dan sepanjang acara mereka berdua hanya berdebat saja. Hal-hal kecil pun mereka debatkan. Setelah itu mereka mengantar Lily ke bandara karena Lily akan liburan ke Bali dengan temannya Wayne. Saat di bandara pun Georgia dan David tetap berdebat. Setelah selesai mengantar Lily, mereka berpisah dan berharap tidak bertemu lagi. Lily dan Wayne berenang. Tanpa sadar mereka telah ditinggal oleh kapalnya. Tak lama ada seorang laki-laki dengan kapal menghampirinya. Laki-laki itu bernama Gede. Gede menolong mereka. Saat melihat Gede, Lily mulai jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat malam harinya, Gede dan Lily berada di suatu pesta. Mereka saling bercerita tentang kehidupannya. Lily yang baru lulus kuliah pengacara, sedangkan Gede bekerja sebagai petani rumput laut. Saat mereka duduk bersama, Lily menatap Gede. Tiba-tiba Lily menciumnya. Pagi harinya, setelah Lily terbangun, ia melihat pemandangan yang begitu indah. Setelah itu, ia menghampiri Gede yang sedang memanen rumput laut. Gede mengajari Lily cara memanen rumput laut itu. Sebulan kemudian, Georgia dan David diberitahu kalau Lily akan menikah dengan Gede. Mereka berdua terkejut dan memutuskan untuk pergi ke Bali. Mereka berencana menggagalkan pernikahan itu karena tidak ingin Lily bernasib sama dengan mereka. Saat berada di pesawat, mereka duduk sebelahan. Karena Georgia tidak mau, ia meminta pindah kepada pramugari, namun tidak bisa karena penuh. Akhirnya ada seorang wanita yang mau bertukaran, sehingga wanita itu duduk di antara Georgia dan David. Tak lama, kekasih Georgia datang yang merupakan pilot pesawat itu. Mereka saling bermesraan. Pilot itu bernama Paul. Saat duduk pun mereka masih selalu bertengkar. Setelah terbang, tiba-tiba pesawat mulai goyang. Semua penumpang mulai panik. Georgia dan David tak sadar saling berpegangan tangan. Setelah sadar mereka melepaskannya. Setelah mendarat, Georgia bertemu dengan Paul. Paul mengatakan kalau pilot bukan penyihir dan banyak kendala di sana. Tiba-tiba salah satu penumpang meneriakinya kalau dia payah dan mencoba membunuh semua penumpang. Georgia meminta pergi sebelum para penumpang mendatanginya. Mereka berdua kemudian naik kapal ke tempat Lily berada. Saat di kapal, mereka berdua memiliki rencana untuk sementara gencatan senjata dan berusaha terlihat damai. Dan David ingin langsung membatalkan pernikahan dan membawa Lily pulang. Mereka memiliki rencana untuk terlihat mendukung dan setuju. Setelah itu, ia membuat Gede membatalkan pernikahannya sendiri.
Lily senang bisa bertemu dengan orang tuanya. Lily berharap mereka kan baik-baik saja. Ia juga mengatakan kalau memang ada yang mengganggu langsung bilang padanya. Tak perlu melakukan rencana apapun. Georgia dan David sempat panik. Kemudian mereka mengatakan kalau mereka datang untuk mendukung sepenuhnya. Untuk sampai di tempat acara pertunangan, mereka naik angkot. Namun karena angkot tidak bisa nanjak tinggi, mereka semua turun. Tak lama Gede datang. Lily memperkenalkan kepada orang tuanya. Setelah itu Gede membawa Georgia menggunakan motor. Di tempat acara, David sedikit terkejut karena melihat banyak keluarga yang datang. Lily memberitahu David untuk melepaskan sepatu saat di dalam, makan dengan tangan kanan dan jangan pernah menyentuh kepala siapapun. David bertemu dengan Ayah Gede. Ayah Gede memeluk David, setelah itu mengeluarkan sebuah pisau dan mengatakan, tradisi di sini kalau saat bertemu kedua ayah harus saling memotong lengan dan mengolesi darahnya. Mendengar itu, David tampak panik. Ternyata David hanya dikerjain oleh Ayah Gede. Melihat wajah paniknya, Ayah Gede tertawa. Give me some. Lily juga memperkenalkan ibu Gede yang bernama Sully dan adiknya Gede bernama Lucy. Lucy menyambut Giorgio dan David dengan senang hati. David kemudian menemui Gede. Gede mengatakan kalau anak-anak bermain bola setiap pagi sebelum sekolah. Anda bisa bergabung kalau mau, namun David tidak begitu tertarik. David menanyakan soal usaha rumput lautnya. Gede mengatakan kalau rumput lautnya sudah dikirim ke beberapa negara. Gede kemudian mengungkapkan kalau dirinya mencintai Lily. David mengatakan kalau kalian berdua cocok bersama. Lily menyukai Bali. Aku bisa melihatnya bahagia di sini sementara waktu. David membiarkan Lily bersama Gede sampai semua berakhir. Dan ia memberi saran kepada Gede agar tidak punya anak karena nanti akan merepotkan. Dari pembicaraan itu, Gede mengetahui kalau orang tuanya tidak setuju. Acara pertunangan dimulai. Gede dan Lily akan menikah dalam waktu 4 hari lagi, sesuai yang ditentukan oleh Ida anak Lingsir. Saat Ayah Gede menanyakan apa Georgia dan David setuju, mereka menjawab setuju, walaupun sebenarnya tidak setuju. Mendengar itu, semua gembira dan senang. Georgia dan David mendapat kamar yang berdekatan. Masalah seperti itu aja juga menjadi perdebatan. Karena David tidak bisa tidur, ia memutuskan untuk pergi ke bar. Di bar ia bertemu dengan Wren. Wren mengatakan kalau Lily bahagia. Setelah 4 tahun melihatnya memikul dirinya sendiri di kampus, aku senang melihatnya. Wren ingin tahu bagaimana Georgia dan David berakhir karena Lily tidak pernah menceritakannya. David menceritakan kalau dulu mereka senang bersepedaan di tepi danau. Suatu hari tempat itu dijual. Saat itu mereka masih muda dan belum punya apa-apa. David mengatakan kalau suatu hari nanti kami harus tinggal di sini. Georgia mengatakan kenapa harus menunggu, kenapa menyimpan barang bagus untuk nanti. Bukannya kita pantas mendapat beberapa hal baik sepanjang jalan. Kemudian David bangun rumah sempurna di tempat itu. Karena hal itu, David sibuk bekerja untuk melunasi hutang. David lelah, Georgia juga lelah. Karena hal itu membuat mereka saling rebut, bertengkar, dan saling menjauh. David berpikir jika bisa membawa ke rumah itu mungkin akan membaik. Namun rumah itu terbakar. 3 minggu kemudian mereka berpisah. Karena akan diadakan pertukaran cincin, Georgia dan David berencana akan mencuri cincin itu. Cincin itu dibawa sepupu Gede yang masih anak-anak. Georgia kemudian membawakan mereka makanan, memperlihatkan kalau di Amerika memakan pisang dengan cara memotongnya dulu sebelum dikupas. Sepupu Gede mengupas pisang itu dan benar isinya sudah terpotong. Saat sedang teralihkan, Georgia mengambil cincin itu. Saat Gede meminta cincinnya tidak ada dan membuat sepupu Gede menangis. Gede terlihat kecewa, namun Gede mengetahui kalau cincin itu diambil oleh orang tua Lily. Gede dan Lily menenangkan sepupunya dan mengatakan semua baik-baik saja dan akan mencari cincin yang lain. Setelah itu, Gede membawa David, Georgia, Wren, Lily melihat dan berenang bersama lumba-lumba. Georgia menganggap kalau Gede tahu cincinnya diambil. Karena David tidak ikut berenang, mereka semua mengajak David sebagai penakut. Pada akhirnya David pun ikut berenang. Tak lama David digigit lumba-lumba dan segera membawanya ke tepi. Malam harinya, Georgia dan Lily sedang membeli kain. Lily menceritakan kalau semua tujuan hidupnya ada di sini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada ibunya karena sudah mau datang dan mendukungnya. Di sisi lain, Gede bersama David beli martabak. Gede meminta David mengembalikan cincin itu. Ia tidak akan memberitahu Lily tentang kejadian ini. David berpikir kenapa Gede tidak mengatakan kepada Lily, karena takut Lily mungkin punya keraguan.
Namun Gede tidak mengatakan karena tidak ingin menyakiti Lily. Gede tidak ingin Lily tahu kalau orang tuanya akur hanya untuk merusak pernikahannya. Jika Lily tahu yang sebenarnya, mereka lakukan akan membuat mereka benar-benar kehilangan. Mendengar kata-kata itu, David terdiam dan Gede meninggalkannya. Lily membangunkan Georgia dan David pagi-pagi untuk memanen rumput laut. Awalnya tampak baik-baik saja, sampai Georgia memprovokasinya dan membuat mereka berlomba. Banyak-banyakan memanen rumput laut. Lily yang melihat itu merasa tambah aneh. Lily dan Gede akhirnya bertukar cincin dengan cincin yang baru. Setelah itu Gede melakukan matatah, yaitu mencabut gigi taring. Yang mereka percaya menjauhkan dari binatang, serta menjauhkan pada pernikahan yang tidak bahagia. Malam harinya mereka melakukan permainan pingpong arak. Georgia dan David tampak bersenang-senang dengan hal itu. Lily yang berusaha menghentikannya tidak didengarkan walaupun mereka semakin mabuk. Sampai pada akhirnya Gede sudah kebanyakan dan muntah. Karena merasa menang, David dan Georgia menari bersama. Pagi harinya, Georgia terkejut melihat sekamar dengan David. Tak lama Paul datang. Mereka terkejut dan panik. Georgia kemudian bergegas pergi ke kamar satunya dan David menemui Paul. Paul terkejut karena dikira itu kamarnya Georgia. Tak lama Georgia keluar dari kamar sebelah. Saat ini masuk ke kamarnya, Georgia meminta Paul membelikan kopi. Setelah Paul pergi, mereka memindahkan barang-barangnya. Pagi itu Gede ingin mengajak ke Pulau Nusa Penida, namun David memaksa dengan halus untuk ke pura di Tanah Lot. Setelah itu mereka menuju ke Tanah Lot. Saat di sana Gede mengatakan kalau ada mitos di Tanah Lot. Kalau ada pasangan yang belum menikah tidak akan bahagia saat menikah. Mendengar hal itu, Lily kemudian mengajak Gede pergi dari situ meninggalkan yang lain. Di tempat itu Georgia dilamar oleh Paul. Dengan muka tegang, Georgia mengatakan kalau semalam David menghabiskan waktu di kamarnya, yang menegaskan kalau tidak terjadi apa-apa, dan Paul percaya itu. Tak lama tingkah Paul menjadi aneh, ternyata ia digigit ular. Georgia kemudian menghisap racun itu, setelah itu membawanya ke rumah sakit. Georgia mengatakan kalau Paul melamarnya. Lily mengatakan kalau ibu bersamanya tidak akan menjadi diri ibu sendiri. Dasar kejutan, ibu tidak suka dengan kejutan, karena dicintai beda dengan mencintai. Saat di perahu, Lily mengatakan pada David kalau dia merasa buruk. Namun David mengatakan kalau ibunya belum menjawab iya. Kalau ibu menjawab iya, apa yang ayah rasakan? Seperti mendengar teman lama yang jarang berbicara akan menikah. Turut senang tapi tidak perlu memberi hadiah. Georgia yang sedang di rumah sakit mulai merasa kalau Lily bisa menentukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Mengetahui David bersama mereka, dan ia tidak ingin David menghancurkan hubungan Lily yang dan Gede. Georgia memutuskan untuk menyusul dan meninggalkan Paul di rumah sakit. David, Lily, dan Gede berada di Pulau Peninda. Mereka sedang melihat pemandangan yang begitu bagus. Tak lama Georgia datang menyusul mereka. Lily meminta maaf dengan sikapnya tadi itu hanya karena kaget. Ia mengatakan kalau pilihan ibu adalah pilihan ibu. Georgia mengatakan kalau dia belum membuat pilihan. Gede melihat perahunya mengapung menjauhi daratan. Ia bertanya kepada David, "Apa Anda tidak mengikatnya?" David menjawab, "Aku mengikatnya dengan tiang." Namun tiang-tiangnya ikut terbawa. Karena itu mereka tidak bisa kembali. Padahal kalau dipikir masih ada perahu yang di bawah Georgia. Namanya juga film biar dramatis. Next. Mereka kemudian memutuskan untuk bermalam di tempat itu sampai besok pagi saat ada yang datang. Georgia dan Lily bertugas membuat api, sedangkan David dan Gede mencari hewan buruan. Saat akan mengambil alat pemati di tas ibunya, Lily malah melihat cincinnya yang hilang ada di tas itu. David dan Gede sedang memburu babi hutan. Tiba-tiba Lily datang dan membuat babi hutan itu pergi. Lily marah kepada kedua orang tuanya karena mencoba mengajukan hubungannya. Ia juga marah kepada Gede karena tahu hal itu namun tidak memberitahunya. Karena hujan, David membuat tempat berteduh untuk Georgia dan dirinya. Georgia bertanya, apa kita kehilangan dia? Dia cukup kesal. David juga akan mengatakan kalau itu idenya dan mengajak Georgia ke dalamnya. Dia akan baik-baik saja. Mereka tampak mulai saling memahami dan tidak saling menyalahkan lagi. Di sisi lain, Gede mengatakan kalau menurut ayahmu kamu pantas mendapat yang lebih baik dari diriku. Kamu menyerahkan banyak untuk tinggal di pulau ini dan kau tahu aku mengerti itu. Bagaimana denganku? 1 tahun atau 10 tahun lagi? Apa aku masih cukup buatmu? Ini bukan seperti musim panas yang ada awal dan akhir. Ini untuk selamanya, jawab Lily. Pagi harinya, Georgia menemui David yang sedang duduk. Georgia mengatakan kalau tempat itu merupakan tempat favorit barunya. Namun untuk David itu yang kedua, karena yang pertama adalah rumah di tepi danau. Sesekali David masih ke tempat itu dan masih kosong.
Georgia mengatakan, kenapa tidak ada yang membangunnya? David menjawab, karena itu masih milikku. Aku bermaksud menjualnya, namun tidak bisa. Tiba-tiba mereka melepaskannya dengan cepat. Tak lama Lily mengatakan kalau mereka dapat tumpangan. Salah satu orangnya adalah ibu-ibu yang bersamanya di pesawat tadi. Mereka naik taksi motor, Georgia sendiri, Lily dan Gedim, sedangkan David bersama dengan ibu-ibu itu. Saat di hotel, Paul menghampiri Georgia dan menanyakan apa yang terjadi. Sedangkan Lily akan bersiap-siap karena sore harinya ia akan menikah. Lily mengatakan kalau mereka bisa ikut atau ambil penerbangan pulang. Tak lama ada pelayan datang memberikan taksido kepada David. Lily yang sedang di kamar tiba-tiba dikejutkan oleh Paul. Ia tampak terkejut. Sekali lagi Paul melamar Georgia. Namun saat ia menyuruh Paul berdiri, Paul menyundul wajahnya dan membuatnya kesakitan. Hari pernikahan pun tiba. Georgia dan David melihat dari kejauhan Lily beserta rombongannya. Mereka tampak bahagia melihat itu. Kedua orang tua tampak bahagia. Lily dan Gedim melakukan beberapa prosesi adat. Saat prosesi terakhir, sebelum melakukannya, Gedim meminta restu kepada David dan Georgia. Karena mereka belum mendapatkan secara langsung. Kalau tidak ada restu dari mereka, Gedim memutuskan untuk tidak menikah. David dan Georgia merestui mereka. Setelah itu, Gedim menyelesaikan adatnya dan mereka resmi jadi keluarga. Keesok harinya, Georgia menolak lamaran dari Paul. Saat berada di luar, ia melihat David yang sedang bermain bersama anak-anak. Ia tersenyum dan senang melihat hal itu. Setelah itu, David, Georgia, dan Ben berpamitan dengan Lily dan Gede, karena mereka akan pulang. Saat berada di kapal, David merasa bisa menghabiskan waktu di tempat itu suatu hari nanti. Georgia kemudian mengatakan, kenapa menyimpan barang bagus untuk nanti? Mereka saling tatap dan saling tersenyum, mengisyaratkan ingin bersama kembali. Cerita usai.